Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua, bagi yang mendengar akan ibadah minggu hari memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kubur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, sama-sama kita akan mengikuti acara dalam ibadah minggu ini, di mana kita sama-sama memperingati, bahkan di seluruh muka bumi ini, hari ini minggu memperingati kebangkitan Yesus dari kubur. Menjadi nafas kita, pemberitaan firman Allah, kita akan sama-sama melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Mari bagi Bapak Ibu Saudara untuk menghormati firman Allah, mari kita sama-sama berdiri. Baik juga Bapak Ibu Saudara menyaksikan di rumah, boleh kita membuka kitab dan juga berdiri untuk mengikuti acara pembacaan firman Tuhan. Dan kita akan baca ayat ini secara sponsor saya yang kecil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Lalu ayat 8, 9, 10 kita akan baca bersama-sama. Kebangkitan Yesus pada hari Minggu, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8, 9, 10, 3, 2 ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita melihat peristiwa 2000 tahun lalu, bagaimana setelah Yesus di Jumat Agung disalibkan dan akhirnya mati, dan selama itu berjalan Jumat, Sabtu, Minggu, pagi-pagi mereka semua berkumpul di rumah, berdoa dalam kegelisahan, ketakutan, karena mereka takut kepada masa itu. Dan ketakutan itu melanda selama beberapa hari di rumah. Mereka sampai hanya bisa berdoa dan tidak tahu kemana mereka mau pergi. Sebab figur yang mereka harapkan, orang yang bisa mereka dapatkan, satu pribadi yang bisa menolong mereka, telah mati. Dan ini buyar semua pemikiran yang murid-murid, buyar semua pemikirannya para wanita pada waktu itu. Dan mereka lupa pada waktu Yesus mau berangkat ke Yerusalem, mereka lupa bahwa murid-murid ini sudah dipesan, ayo kita berangkat ke Yerusalem, dan di sana nanti saya akan ditangkap, disesat, diolok-olok dan disalibkan. Nah, perkataan itu lupa. Sama seperti apa yang terjadi saat ini. Banyak orang sudah lupa firman. Banyak orang sudah lupa kebenaran karena situasi. Ternyata 2000 tahun lalu pernah terjadi. Ketika meninggal atau mati disalibkan, orang yang
Bapak Ibu Saudara, waktu seseorang mengalami kalut, waktu seseorang mengalami masalah, buyar selama 3 tahun apa yang mereka terima dari Yesus, buyar semua apa yang mereka dapat pengajaran dari Yesus, karena masalah. Beda-beda tipis dengan apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara. Kalau di zaman dulu, figur mereka, Yesus Tuhan, yang bersama pagi, siang, sore, malam, sudah tidak ada. Mereka lupa. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Lukas, waktu Yesus berpesan, aku akan pergi dan sama-sama kita ke Yerusalem. Dan saya akan ditangkap, disesat, diolok-olok, disalibkan. Tapi lupa mereka perkataan yang terakhir, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu mereka lupa. Makanya waktu kita lihat di sana, kalau kita perhatikan dari ayat sampai ayat yang ke-7, Maria pertama-tama, ini Maria ini sangat terkesan tentang Yesus. Karena Maria Magdalena ini pernah ditolong Yesus terlepas dari 7 setan yang mengganggu dia. Maka sepanjang minggu pagi-pagi itu, menurut jamnya orang Yahudi, jam pagi-pagi itu adalah jam 3. Disebut itu adalah jaga 3. Jaga 1 itu jam 9, jaga 2 itu jam 12, jaga 3 itu disebut dalam sana, disebut itu namanya proi, jam 3. Jadi orang Yahudi itu punya tahap. Nah, ayat ini berkata pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar gelap itu jam 3. Nah, Maria Magdalena ini pergi karena dia ingat begitu luar biasa Yesus itu bagi dirinya. Dia pergi ke sana jam 3. Ternyata batu sudah terguling. Waktu batu sudah terguling, Bapak Ibu Saudara, nah dia kalut, dia bingung. Nah, Petrus adalah seorang yang mereka hormati. Walaupun Petrus ini suka pelin-pelan, walaupun Yesus ini orangnya yang sudah pernah menyangkal Yesus dan orang yang juga temperamen, tapi tetap mereka hormati bahwa itu pemimpin mereka. Dalam kelompok yang 12 ini, itu tetap pemimpin mereka. Maria Magdalena pulang, dia pergi ke rumah. Lalu dikatakan, Petrus, Yesus sudah tidak ada. Kuburnya sudah terguling, batu yang menutup. Lalu Petrus, kita lihat bersama-sama, Petrus dan Yohanes ini adalah sesepuh bagi mereka. Petrus, Yohanes ini adalah orang yang termuda. Saudara boleh bandingkan nanti ketiga pribadi ini. Maria Magdalena yang pernah mengalami mujizat, Petrus sebagai figur pemimpin, Yohanes orang yang biasa-biasa, masih muda. Tapi saudara boleh lihat, sama-sama mereka pergi ke kubur. Di ayat 8 dikatakan, sama-sama mereka ke kubur, tapi apa yang terjadi? Ketika mereka pergi lari, yang duluan lari itu siapa? Petrus. Dan ketika lari dan sampai di tempat duluan adalah Yohanes. Tapi waktu Yohanes melihat kain kafan itu dan peluhnya itu, dan sepertinya kain itu terlipat rapi, terlipat rapi. Dan waktu Yohanes melihat bahwa Yesus masuk di kubur, dilihat. Waktu dilihat tidak ada lagi mayat Yesus. Maria Magdalena masih tetap bertanya. Petrus pun masih tetap bertanya, siapa gerangan yang menculik mayat Yesus? Tapi lihat baik-baik, saya akan bacakan ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain, itu Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Haleluya. Ia melihat dan percaya. Nah, percaya bagaimana? Percaya waktu Yesus bicara di satu tempat, dikatakan di sana. Coba kita lihat lebih jelas. Lukas pasal 18. Saya akan bacakan. Lukas pasal 18
ayat 31-34. Inilah yang dipegang oleh Yohanes. Ayat 31-34. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan dinudai, dan mereka menyisah dan membunuh dia. Ini, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Haleluya. Ini yang diingat oleh Yohanes. Tapi ini diabaikan oleh Maria Magdalena. Ini diabaikan oleh Petrus. Yang ada adalah kekalutan, yang ada adalah kebingungan. Bapak Ibu Saudara kekasih, sekarang sedang banyak orang kalut. Sekarang sedang banyak orang bingung. Seberapa lamakah peristiwa ini? Seberapa lamakah COVID-19 ini? Sejauh manakah nanti akan terjadi krisis yang mengganggu ekonomi? Semua akan banyak tanda tanya. Semua. Tidak ada satupun manusia yang bisa memastikan kapan berhentinya COVID-19. Kapan akan hilangnya virus corona itu? Tidak ada satu. Tetapi ini sedang diuji kita, bahwa masihkah kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menghalaukannya. Haleluya. Bukankah peristiwa ini pernah terjadi di zaman Israel? Bukankah yang disebut namanya dulu penyakit sampar itu pernah terjadi melanda orang Israel? Bukankah 10 tulah pernah datang di Mesir waktu orang Israel ada di sana? Mereka pun pada saat itu mengalami kalut. Tiba-tiba datang belalang. Begitu. Bukan lagi ribuan, mungkin bisa juta. Selain orang datang lagi belalang, datang lagi lalang. Tulah pula datang 10. Tetapi Musa diingatkan Tuhan, sampaikan kepada umat Israel, malam ini tulah yang terakhir. Benteng hidupmu dengan darah anak domba, maka mereka pun tidak ada kena tulah. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa tulah, katakanlah kalaupun ini tulah, Tuhan akan halaukan sejauh mana iman saudara dan saya? Ini kita diperhadapkan, percaya bangga. Maka dikatakan dalam Lukas 18, ketika anak manusia Yesus itu datang, adakah iman ditemukan di bumi? Goyang sekarang iman anak-anak Tuhan. Jangankan anak Tuhan, hamba Tuhan pun ada banyak yang bertanya, sampai kapan? Sampai kapan kami tidak bisa bebas beribadah? Sampai kapan ini halaukan virus corona sehingga dicabut kembali peraturan itu, kembali bebas? Semua kalangan bertanya, jemaat, pengusaha, orang kaya, orang susah, orang miskin, sampai di kalangan hamba Tuhan yang kecil sampai yang besar, semua habis kena. Ini kita diperhadapkan. Kalau di zaman dulu diperhadapkan kehilangan figur, di zaman sekarang diperhadapkan kegelisahan adalah COVID-19. Mereka pun pada saat itu akan merasa ketakutan. Siapa gerangan giliran kita akan ditangkap? Siapa gerangan setelah Yesus ditangkap disalibkan? Apakah ada nanti di antara kita lagi akan ditangkap tentara Romawi? Itu bertanya terus di dalam diri mereka. Tetapi saya tertarik Bapak Ibu Saudara di ayat 8. Ketika Yohanes ini yang masih muda dari antara seluruh muridnya, belum terlalu banyak tahu firman, tidak sepaham daripada Petrus, tetapi Yohanes ini adalah seorang yang betul tahu pribadi Yesus. Saudara, hukum kehidupan itu, sejauh mana kita bisa memahami orang lain,
untuk mengerti pikirannya. Itu hukum kehidupan. Itulah yang dipelajari Yohanes. Dalam hidupnya sejauh mana dia bisa memahami perasaan pikirannya Kristus ketika belum ditangkap disalibkan. Dan waktu dia lihat, maka dia teringat beberapa hari yang lalu sebelum dia berdoa di Taman Getsemani. Kata-kata Lukas itu dia tangkap, oh benar. Dia sudah ikuti alur demi alur. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia diolok-olok, diludahi, disalibkan dan mati. Dia selalu. Tapi satu dia ingat kembali, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu Jumat, Sabtu, Minggu. Oh benar. Jadi dia tenang, sudah nggak bisa. Dia pulang ke rumah, dia tenang. Dia coba kuatkan Petrus, dia coba kuatkan Maria Magdalena. Tetap prinsipnya dua ini dan murid yang lain tetap gelisah. Itulah sebabnya ketika dua orang berjalan di Emmaus, orang tidak tahu, orang dua ini tidak tahu bahwa di tengah mereka ada Yesus. Ini semua dalam penuh keraguan, goncang imannya mereka. Dan ketika juga Yesus, pintu semua tertutup, jendela semua tertutup, dan tidak ada pintu yang tidak dikunci. Tiba-tiba ada jubah putih masuk di dalam. Dan mereka katakan itu bukan Yesus. Bayangin, ini kalau sudah orang mulai kalut, orang mulai sudah dilanda keraguan, orang sudah mulai dilanda ketakutan. Yang Yesus pun di depannya dianggap itu hantu. Itu terjadi dulu. Dan kiranya dua saja di tengah-tengah. Siapa bilang tidak tahu, semua bisa mengalami ketakutan. Tapi jangan karena takut kita kehilangan iman. Haleluya. Jangan karena takut kita kehilangan firman-firman yang begitu banyak. Firman-firman yang begitu banyak kita terima. Bahkan sampai nubuat-nubuat yang kita sudah terima. Jangan sampai itu kita karena masalah. Dan itu yang dikalami di sana, sehingga kita melihat di sana apakah yang dikatakan dengan ayat 8 ini, dengan satu keyakinannya akan Yohanes bahwa Yesus sudah bangkit. Maka Paulus berkata, andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah pelayanan kami, sia-sialah imanmu. Yesus memang harus bangkit untuk mengalahkan maut. Haleluya. Maut sudah dikalahkan. Virus corona itu adalah maut, saudaraku. Tapi yakinlah, Yesus sudah kalahkan sebelum corona datang, sebelum COVID-19 datang. Yesus sudah berpesan, hai maut, di manakah sengatmu? Allah sudah kalahkan. Coba kita lihat dalam 1 Korintus, sebelum saya mengambil beberapa poin dengan kebangkitan Yesus, apa yang menjadi pegangan kita. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 dikatakan di sana. Ayat pasal 15 ayat 54. Ayat 54 55. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Dan dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudaraku, kita karena masalah bisa membuat jadi berdosa. Kita karena persoalan dengan COVID ini bisa orang jadi buat berdosa tanpa kita pegang satu kebenaran. Tapi kalau kita pegang kebenaran, maka saudara dan saya akan berkata, baik Bapak Ibu Saudara yang dari rumah, baik Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dimanapun berada, dikatakan maut sudah dikalahkan dengan kemenangan Yesus. Dan hari ini kita melihat ada 3. Kenapa Yesus itu harus bangkit? Ada 3.
Itu yang kita pelajari hari ini menjadi kesimpulan. 3 yang membuat kita boleh dapat akan kemenangan Yesus dalam kebangkitan. Pertama, supaya kita memiliki iman yang kuat. Alkitab katakan, mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan di sana. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah. Saya mau bertanya, yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya lahir dari Allah? Haleluya. Di mana membuktikan kita lahir? Waktu saudara dibaptis salah. Waktu saudara menerima Roh Kudus. Waktu saudara dibaptis, itu saudara lahir baru. Hari itu kita dipercayakan bahwa kita menjadi anak Allah. Waktu Roh Kudus melawati saudara, maka hari itu saudara menjadi anak Allah. Maka dikatakan di sana, semua orang yang lahir dari anak Allah mengalahkan dunia, dan kemenangan itu yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jangan sampai goyah iman saudara menghadapi COVID ini. Jangan sampai goyah seperti Petrus goyah imannya. Maria Magdalena yang sudah pernah mengalami mujizat goyah juga imannya. Tapi Yohanes yang slow, tenang. Sepertinya Yohanes ini sepertinya orang-orangnya seperti acuh tak acuh, cuek dalam 12 murid Yesus. Tapi ketika ada masalah, dia pegang janji firman Allah. Karena itu di hari kita memperingati kebangkitan Yesus, 3 poin yang kita boleh terima. Dengan kebangkitan Yesus, maka iman yang ada pada saudara, itulah yang dapat mengalahkan segala persoalan yang ada sekarang ini. Maka pernah Yesus berkata, dikatakan, kenapa kamu khawatir? Apa yang engkau makan dan minum? Kenapa kamu khawatir? Kata Yesus. Apa yang kamu makan minum? Bukankah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam menabur dipelihara Tuhan? Banyak orang bingung sekarang. Banyak orang bertanya, masihkah nanti perusahaan di mana saya bekerja masih tetap ada? Siapakah nanti di antara kami akan PHK? Pertanyaan demi pertanyaan akan muncul. Tetapi satu hal yang kita pegang, apapun Tuhan izinkan, selama iman saudara dan saya tidak goyah, itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Dan dikatakan sana, dengan kebangkitan Yesus juga, maka kita dibawa kepada kebenaran, terselamatkan. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 4. Dengan kebangkitan Yesus, saudara mendapat satu pegangan, saudara mendapat satu kunci, yaitu diselamatkan oleh Tuhan. Roma pasal yang keempat, saya akan bacakan ayat 24-25. Dikatakan di sana, Roma pasal 4 ayat 24-25. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Yesus, saudara mendapat satu jalan. Hidupmu yang kurang baik dibaikkan, dibuat jadi hidup benar. Dengan kata lain, mendapat satu keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kebangkitan Yesus, kita memiliki karakter sifat Yesus, serupa. Dan kita lihat bersama-sama Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3. Apa dikatakan di sana? Filipi pasal 3 ayat yang ke-10-11 dikatakan di sana. Filipi pasal 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia
kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, satu kali semua manusia itu akan mati. Cuman beda saja. Ada yang mati mungkin dengan virus corona, ada yang mati mungkin dengan sakit, ada mungkin yang mati entahkah dengan berbagai cara. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimanapun caranya orang meninggal, entahkah muda tua, tetapi menjadi pertanyaan, apakah nanti orang ini dibangkitkan pada kebangkitan pertama atau tidak? Karena dikatakan agar kita serupa dengan Yesus, di mana Yesus pernah mati tapi dibangkitkan. Menjadi persoalan di situ Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya sudah terima BA, Bible Study tentang akhir zaman. Di manakah kita nanti posisi dibangkitkan kalau kita nanti meninggal? Karena kita katakan di sini bahwa yang ku kehendaki adalah kebangkitannya, supaya sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Di mana Yesus pernah mati dan bangkit. Ukurannya gitu Bapak Ibu Saudara. Kita dibangkitkan kebangkitan pertama atau kedua. Nah, kalau kita mau serupa dengan Yesus, mari, apa yang perlu serupa pertama? Bagi iman saudara yang tetap sampai garis finish, iman saudara tidak luntur, iman saudara tidak goyah, maka kalaupun satu kali kita dipanggil Tuhan, doa saya kita dipanggil Tuhan dalam kondisi yang baik, yang sudah lanjut usia, yang sudah kita melihat anak-anak kita diberkati Tuhan, haleluya. Itu kerinduan kita semua. Tapi kalaupun Tuhan kendaki hal itu ke depan, maka yang menjadi serupa adalah waktu kita bangkit. Waktu kita bangkit. Dan yang kedua di sini dengan serupa dengan Yesus adalah supaya kita memiliki sifat seperti sifat Yesus. Karakter. Dan dikatakan agar aku serupa dengan Yesus, karakternya sama. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dengan kebangkitan Yesus maka kita memiliki iman yang membawa kemenangan. Jadi iman saudara bukan iman yang biasa-biasa. Haleluya. Iman saudara harus menjadi iman yang kokoh, yang kuat. Kata 1 Korintus pasal 15. Iman yang kuat menghadapi situasi ini. Kalau semakin kalut saudara, semakin gampang masuk persoalan ini. Coba dengar apa-apa kata medis saudara. Apa nasihat-nasihat orang medis? Selain meminum vitamin, menjaga kesehatan, tapi selalu dikatakan, ya, jangan kalut, jangan bingung, jangan cemas, jangan takut, tenang jiwamu, tenang hidupmu, agar ternyata kekebalan tubuh bukan saja antibodi di dalam yang boleh ada mungkin, tetapi antibodi itu bisa berfungsi ketika roh kita menyala-nyala. Ada kekuatan yang disebut kekuatan spiritual, yang dalam Alkitab ada kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam iman. Itu perlu kita miliki. Kalau soal-soal jasmani, soal-soal pengaturan saya tidak perlu sampaikan. Bapak Ibu sudah tahu. Cuci tangan, ya harus. Jaga jarak, ya harus, betul. Tidak sembarangan kita, itu betul. Ya, untuk menghindar dari COVID-19 itu sangat betul. Itulah sebabnya kita perlu jaga jarak. Itulah perlunya kita tidak perlu bersalaman. Itu sangat bagus. Dan kita tidak boleh sakit hati kalaupun kita tidak disalam. Untuk mencegah. Tetapi dari dalam jangan lupa, iman kita jangan sampai lengah, haleluya. Iman kita jangan sampai luntur. Iman kita, karena virus itu bukan saja menggerogoti tubuh ini, tapi virus itu akan membawa pertama cemas kita, khawatir. Saya lihat itu orang-orang yang sembuh. Mereka
mereka berjuang apa yang boleh dilakukan, dan akhirnya sembuh. Jadi kekuatan dari dalam itu kuat. Nah itulah bahasa Alkitab sudah katakan, imanlah yang menyelamatkan engkau. Itu yang pertama, yang kedua tadi menjadi milik Kristus. Yang terakhir, dengan kebangkitan Yesus, maka Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberi damai sejahtera. Doa saya dengan kita merayakan hari kebangkitan Yesus, poin ketiga ini perlu dipegang baik-baik. Yesus datang ke dunia ini, dia bangkit supaya kita memiliki damai sejahtera. Haleluya. Ada ketenangan irenai, ada ketenangan. Bukankah Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, damai sejahtera yang dipunyai supaya yang dimiliki Yesus, damai sejahtera yang dimiliki bukan dimiliki orang, tapi damai sejahtera yang aku miliki, aku tinggalkan bagimu. Tinggal saudara menangkap, supaya apa yang diberikan tidak seperti apa yang diberikan dunia. Dunia mungkin bisa menjadi saudara, dunia mungkin bisa menjadi fasilitas, uang berkat, dan semua sebagainya mungkin bisa. Tapi damai, uang kita tidak bisa memberikan damai. Bukankah banyak sekarang punya uang, punya mobil mewah, tapi stuck, tidak bisa berjalan, harus di garasi berminggu-minggu. Orang mau ke ATM pun andai kata banyak uangnya, mikir juga orang sekarang ke ATM. Sampai dibilang mau di ATM, hati-hati, itu udah suka dikasih hati-hati. Di situ juga ada virus. Bayangin, semua dibuat orang takut, semua dibuat orang takut. Tapi saya berkata dari firman Allah bahwa Tuhan memberikan supaya saya dan saudara tidak gelisah. Haleluya. Nomor 2 penutup, sebelum saya tutup, kita baca dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kita mari baca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat yang Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan saja. Dan setelah itu nanti katakan amin. Yohanes pasal 14 ayat 27. 3, 2 ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Kiranya setelah pulang dari sini berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, haramkan kegelisahan, ketakutan mengganggu saya. Mungkin ketakutan kita tadi sudah mencapai 80%, mungkin sudah sampai 75%, dan mungkin hampir 90%. Tinggal 10% imannya. Tapi saya berkata setelah dengar firman, di hari kebangkitan Yesus kita peringati. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke dunia sampai rela mati, dan dia bangkit supaya damai yang dimilikinya itu diberikan kepada kita. Allah tidak mau memberikan kita gelisah. Hafal kita akan ayat itu, betul hafal kita Yeremia. Rancangan-rancanganku mengenai kamu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Dalam bahasa Inggris katakan tuts, pikiran-pikiranku tentang kamu adalah pikiran. Bayangin Yesus sampai di surga pun mikirin kita, supaya satu pun di antara saudara dan saya tidak ada gelisah. Haleluya. Tidak ada gelisah, tapi kita terus memiliki damai sejahtera, irena, tenang. Jalani saja semua kegiatan kita, yang bekerja di kantor, di rumah, di sana. Secara tugas kita perlu berhikmat. Itu nggak boleh lepas. Allah juga mengajar kita berhikmat. Ya, tidak ceroboh, tidak asal-asal. Kita perlu berhikmat seperti itu tadi saya katakan. Cuci tangan, jaga jarak, boleh jaga semua, ya. Tetapi yang di dalam ini,
jangan sampai kehilangan iman. Dengan kebangkitan Yesus, maka kita diberikan iman yang kuat. Diberikan kita akan sama seperti Yesus. Satu kali kita mengalami kebangkitan, dan yang terakhir diberikan damai sejahtera. Saya akan tutup dengan satu ayat menjadi penutup kita. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Kita baca bersama-sama, ini menjadi penutupnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Ini penutupnya. Di ibadah hari memperingati kita kebangkitan Yesus, supaya dengan kebangkitan ini, yang Paskah yang disebut kebangkitan, kita mendapat sesuatu dari Tuhan yang firman. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerimayamu tidak sia-sia. Jerimayamu tidak sia-sia. Haleluya. Allah berkata, syukur itu pertama, bahwa dengan menangnya Yesus mengalahkan maut, menangnya Yesus dengan kebangkitannya, maka kita pun ikut mengalami kemenangan itu. Dengan kemenangan itu dianjurkan bagi saya saudara, berdirilah teguh, kuat, dan jangan goyah. Dan selalu selain itu saudara giat terus. Ya. Terbatas mungkin kita beribadah, terbatas mungkin kita berdoa. Giat di rumah saudara berdoa. Giat terus berdoa. Bangun terus mezbamu di rumah masing-masing. Bangun mezbamu bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Itu adalah salah satu dikatakan persekutuan kita dengan Tuhan. Sampai nanti Tuhan pulihkan, sehingga kita boleh bersama-sama berdoa di tempat ini. Bagi bapak ibu saudara yang ada di rumah saat ini, mari terus, sekalipun mungkin kita jarang bertemu. Selama mungkin 1 bulan ini, saya tidak tahu sampai seberapa lama kita tidak bisa bertemu face to face secara menyeluruh. Tapi doa saya semua kiranya sehat-sehat diberkati Tuhan. Itu adalah Tuhan. Mari, inilah yang boleh saya sampaikan. Di hari kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah kalahkan maut. Dan Tuhan anjurkan kita supaya kita miliki iman, jangan goyah, miliki iman, dan terus maju. Sebab ingatlah baik, Allah sudah memberikan damai sejahtera bagi kita semua.